Shalom Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan, haleluya. Tak pernah Dia membiarkan saudara dan saya, bahkan tidak pernah Dia meninggalkan kita semua. Tak pernah Dia melupakan saudara dan saya. Dia Yesus selalu ada di dalam hati kita, haleluya. Tak sedetik pun kau jauh dariku. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia, tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tangan-Mu. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Mari saudara, kita sama-sama berdiri, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku, Kau lukis aku di tangan-Mu. Yesusku, Kau ku percaya.
bersama-sama katakan. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Bersama-sama katakan. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, jemaat katakan. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, jemaat sekali lagi. Pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Bersama-sama katakan. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Sekali lagi panggil namanya. Yesus, Kau Bapa yang setia. Mari sembah-sembah Dia. Engkau Bapa yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau Allah yang selalu setia menjaga hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, bahkan jauh dari kami umat-Mu. Itulah sebabnya kami bangga memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akui hanya Engkau satu-satunya Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang membebaskan kami, yang menebus kami dari segala dosa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah ragu lagi mengiring Engkau. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan, sampai kepada nafas hidup kami yang terakhir. Kami mau tetap berdiri di depan-Mu Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Silakan duduk, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tak pernah ku ragu. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, telah berjalan dari kemuliaan sampai ke. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri saudara, kita katakan haleluya. La 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 la. Sekali lagi bersama-sama. La 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 la. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku. Dari terbit
sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu bersama-sama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Bersama-sama katakan, dari matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Glory, glory. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saat ini kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang mengetahui sedalam-dalamnya setiap hati kami masing-masing. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami lapar haus akan Engkau Tuhan. Kota hatiku Tuhan, kota rinduku, bahkan kota harapku dan mimpiku. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah,
Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kota hatiku Tuhan, kota hatiku Tuhan, kota rinduku Tuhan, kota harapku, kota harapku, kota mimpiku di tangan-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah. Mari bersama-sama kita berdiri. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin, haleluya. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ya mana wala singgala, mana wala sing. Ya la 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 la. Ya la 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 singgala la 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 la. Singgala la 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 la. Haleluya. Ya mana wala la singgala, mana wala wala sing. Singgala la mana wala wala singgala la 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 la. La 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 la. Singgala la singgala la. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Kami umat-Mu dapat berkumpul bersama. Kami dapat mendudukkan diri kami. Kami dapat mempersiapkan hati kami untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tanggalkan seluruh keberadaan kami. Dan biarlah kami kenakan pikiran Kristus supaya kami mengerti kehendak-Mu sebagai umat percaya, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Pimpin umat-Mu dan pimpin hamba-Mu sebentar,
Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak diombang-ambingkan. Kami tidak dibawa kepada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kami mau duduk diam, dan kami mau dengar suara Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan namanya, di dalam kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga, sucikan kuduskan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Oke, apa kabarnya? Baik saudara, salam. Angkat tangannya, sampaikan tangannya, puji Tuhan. Saudara siap untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan, amin. Amin saudara. Nah pagi hari ini saudara, saya bawakan sebuah tema kedatangan Kristus kembali. Bisa ditampilkan, itu tema kita saudara. Nah itu tema kita saudaraku, kedatangan Kristus kembali. Ini adalah sebuah tema, ini adalah sebuah, boleh dikatakan sebuah slogan, pamflet terpampang, dan bisa saudara lihat tema-tema itu di mana-mana. Namun pertanyaannya saudaraku, apakah tema ini, slogan ini layak dipercaya dan pasti akan terjadi? Nah ini saudara mesti kritisi. Kalau saudara melihat tulisan-tulisan terpampang banyak di jalan raya yang besar-besar, banner-banner besar, terlihat tema-tema banyak. KKR besar dilayani oleh hamba Tuhan dari mana begitu. Saudara melihat hal itu, nah saudara mesti berpikir, tema itu adakah layak dipercaya dan pasti akan terjadi. Nah pagi hari ini saudara, saya bawakan tema kedatangan Kristus kembali. Saudara boleh bertanya, apakah tema itu layak dipercaya? Apakah itu pasti akan terjadi tentang kedatangan Kristus itu? Apakah itu hanya sebuah dongeng atau cerita omong kosong dari orang-orang terdahulu kita bahwa Yesus akan datang kembali? Layakkah dipercaya dan akankah pasti terjadi? Nah, dalam hal ini saudara nggak bisa bertanya kepada orang-orang yang tidak punya kompeten dalam hal ini. Sehingga ada tertutup kemungkinan saudara bisa tersesat, bisa dibawa ke arah yang tidak benar. Nah, satu-satunya hal yang layak dipercaya dan itu pasti terjadi adalah saudara harus kembali kepada Alkitab. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Itu satu-satunya saudara. Saudara tidak bisa bertanya kepada orang-orang tertentu yang katanya mereka tahu tentang kekristenan. Saudara tanya, pasti dijawab, wah mana mungkin itu hanya dongeng. Itu kan sudah 2000 tahun yang lalu sudah ada berita seperti itu bahwa Yesus akan datang lagi. Ya toh? Saudara mungkin yang mulai kecil sudah bergereja, percaya kepada Yesus Tuhan. Dikatakan Yesus akan datang kembali. 2000 tahun yang lalu itu berita, sampai sekarang toh ya seperti ini nggak ada. Nah, lalu kok Bapak bawa tema kedatangan Kristus kembali? Saudara boleh meragukan apakah hal itu layak dipercaya dan pasti akan terjadi. Saya tidak bisa menjawab dari apa menurut saya, kata saya, tetapi saya katakan kembali kita kepada Alkitab. Amin. Semua sumbernya dari Alkitab. Jangan percaya kepada orang-orang, tetapi saudara mesti kembali ke Bible, back to the Bible. Yang layak dipercaya dan pasti akan terjadi. Karena tema ini adalah mengandung janji, saudara. Betul ya? Kedatangan Kristus kembali. Ini kan sebuah janji. Kalimat itu sebuah janji. Nah saudara, kalau janji manusia aja saudara sudah punya pengalaman 100% saudara. Ya janji, ya seringkali sulit saudara. Sangat sulit kalau saudara dengar janji manusia. Betul ya? Sangat sulit saudaraku. Karena banyak orang berjanji tak mungkin 100% tepati. Siapapun manusia di dunia ini
yang pernah berjanji, pasti saya pastikan meleset, pernah meleset. Ya saudaraku, sehingga ada sebuah saudara, sebuah tulisan ya, baik sekali saudaraku, yang sehingga itu membawa sebuah kalimat itu menginspirasikan bahwa janji tinggal janji. Banyak saudara orang berkata, wah saya mau bantu sekian, saya mau melayani Tuhan. Tapi itu hanya sebatas kata-kata dan tak mungkin itu ditepati. Dan itu sering mungkin saudara dan saya alami. Sehingga saudara pernah dengar sebuah, ya katakan lagu dunia nih. Dikatakan kan, kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia. Kau janjikan sepatu baru, apa? Dari kulit rusa. Lalu apa lagi? Janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi di bibirmu. Bisa saudara? Ada yang bisa? Wah bisa rupanya. Pernah alami saudara? Ada yang pernah alami? Wah rupanya diam-diam pernah alami juga ya saudaraku. Apa yang dinyanyikan oleh penyanyi ini, rupanya itu memang janji. Tapi saya mau kembalikan saudaraku bahwa kedatangan daripada Yesus ini, kedatangan Kristus ini adalah sebuah yang pasti, yang layak dipercaya. Ya, kita akan lihat melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, saudaraku. Nah, janji ini layak dan pasti, saudaraku. Ya, ditulisan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ditulis begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, melihat kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum waktu Yesus terangkat ke surga. Pada waktu itu mereka murid-murid Tuhan juga, mereka menatap ke langit. Pada saat itu saudara, muncullah dua sosok yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kembali saudaraku tentang janji. Kalau saudara mendengar janji daripada manusia, bisa saudara tidak layak itu dipercaya dan tidak mungkin bisa pasti 100% terjadi. Namun kebenaran firman Tuhan yang berkata melalui dua sosok orang yang berpakaian putih yang menjadi saksi hidup dari terangkatnya Yesus naik ke surga. Dua sosok malaikat ini berkata, Yesus yang terangkat ke surga ini di depan kamu, yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, adakah saudara sekarang percaya? Amin? Percaya? Loh, saudara harus percaya bahwa ini bukan manusia yang berkata, tetapi firman Tuhan bahwa Yesus akan datang. Kalau saudara mendengar seseorang, aku akan pergi Jakarta, nanti tanggal sekian saya akan kembali, saudara nantikan janji itu. Dan saudara percaya, apalagi seseorang yang berjanji akan memberi fulus uang kepada saudara, wah saya akan bantu saudara. Wah, ditunggu-tunggu. Bila perlu didoakan saudaraku siang malam. Wah, ini akan terjadi. Ya, saudara percaya betul. Sampai ngimpi-ngimpi, tapi lagu tadi berbicara hanya mimpi, hanya di bibir. Ya, saudaraku. Tapi tentang kedatangan Yesus, sekali lagi saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan itu ya dan amin. Dan itu pasti akan terjadi
Dan masalahnya saudara, bagaimana saudara mempersiapkan diri tentang apa yang akan terjadi saat Yesus akan datang. Karena ini sudah 2000 tahun yang akan datang. Yang lalu dan akan datang ini dan sudah amat dekat saudaraku. Selanjutnya dikonfirmasi lagi dengan satu ayat saudaraku. Konfirmasi dari satu buah ayat yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Dikatakan seperti ini saudaraku. Matius 25 ayat 31 32. Apabila anak manusia datang. Nah, anak manusia datang ini adalah kedatangan Kristus kembali tadi tema kita. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Nah, pada saat dia datang, malaikat-malaikat Tuhan itu akan turun bersama-sama dengan Kristus. Datang kembali ke dunia ini. Bagaimana? Seperti waktu murid-murid itu melihat. Mudah-mudahan saudara ada kesempatan bisa lihat. Amin. Ya siapa tahu. Saudara pulang dari sini terjadilah kedatangan Tuhan. Wah, saudara lihat. Wah, luar biasa. Namun masalahnya bagaimana iman saudara. Tapi itu pasti terjadi. Kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Diiringi kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, ini saudaraku yang akan terjadi. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Waktu Yesus itu datang kembali, diiringi dengan kemuliaan dari malaikatnya di atas kemuliaannya. Semua bangsa dikatakan ya dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Itu saudara yang akan terjadi. Jangan sampai kehidupan saudara pada waktu Kristus datang itu saudara ada di posisi kambing. Amin. Tapi biarlah saudara mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan diri dalam posisi saudara ada di dalam posisi domba. Karena apa saudaraku? Karena itu akan terjadi. Pada Yesus datang kali yang kedua pasti bangsa dikumpulkan semua. Akan terjadi seperti apa yang dinubuatkan di dalam Matius 25 ini. Bahwa seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Pertanyaannya, berarti dalam dunia ini kita nggak ngomongin orang yang nggak percaya, kita ngomong orang di dalam Yesus, orang Kristen lah, orang Kristen. Berarti sudah ada dalam dunia ini yang statusnya domba dan statusnya kambing. Ini sebuah kenyataan saudaraku, bukan kata saya, tapi saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa apapun risikonya, orang Kristen akan terbagi menjadi dua. Pada waktu kedatangan Tuhan, posisi domba, adakah saudara di situ? Puji Tuhan. Apakah kambing? Bagaimana itu bisa terjadi saudaraku? Nah saudara-saudara kita lihat next selanjutnya seperti itu saudara. Saya tulis ini, gembala dan domba versus pemburu dan kambing. Saudara, wah, begitu ya. Gembala dan domba versus pemburu dan kambing. Gembala dan domba, saudara mengetahui bahwa domba itu senantiasa ada di dalam kandang. Sering kita mendengar bahwa domba itu binatang yang lemah, tidak seperti kambing. Karena kekuatan fisiknya pun berbeda. Tetapi domba itu adalah binatang yang tulus, tetapi digembalakan oleh domba. Dan ada kandangnya saudaraku, ada kandangnya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, domba itu selalu mendengar suara daripada gembala. Dan memang gembala itu tugasnya adalah merawat mengembalakan supaya domba-domba itu gendut-gendut gitu ya, dan bulunya tebel-tebel. Dan
Ya, yang bisa dinikmati adalah bulu itu saudaraku. Bulu itu dinikmati, bisa dijual, jadi selimut, jadi jaket, macam-macam lah begitu. Tapi berbeda saudaraku, saya tuliskan di situ pemburu dan kambing. Kalau pemburu itu saudaraku, dia mempunyai hobi, dia berburu binatang di hutan. Ya dia berburu. Nah, saya umpamakan yang diburu itu kambing. Kalau dia dapat, dia nikmati dagingnya itu. Itu pemburu. Saya punya kakak saudaraku, dia suka berburu burung. Tiap berapa minggu sekali dia bawa senjata, dia ke hutan, dia tembak burung-burung, ada binatang-binatang gitu. Setelah itu dibawa pulang banyak ya, digoreng saudaraku, dinikmati. Itu karakter daripada pemburu. Tidak bisa disangkal. Ya, dia punya kepentingan, dia berburu, dia cari apa yang bisa dinikmati. Sekalipun saudaraku, mereka berusaha untuk mencari itu untuk kepentingannya berbeda dengan gembala. Dia memelihara. Dia punya belas kasihan, ya kepingin makan domba, tidak diceritakan gembala itu potong dombanya. Ya cari binatang lain kan. Nah ini bedanya. Mengapa demikian? Karena itu sudah dinubuatkan dari Yeremia 50 ayat 6. Saya baca di situ. Yeremia 56 ayat 6 dikatakan, umatku tadi seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya dan dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dan dari gunung ke gunung hingga lupa akan tempat pembaringannya. Nah ini bahayanya. Kalau domba sudah punya karakter kambing, dia sukanya jalan-jalan. Nah, saudaraku, ini yang ditulis di dalam Yeremia. Sukanya jalan-jalan, bahkan dia lupa tempat pembaringannya. Ini akan pasti terjadi dan sudah terjadi. Di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kekristenan bukanlah sebuah rahasia. Ada kekristenan yang suka seperti domba, ada yang suka seperti kambing. Ada yang suka tinggal di kandang dan ada yang suka jalan-jalan. Itu bukan saya yang bicara, tetapi firman Tuhan saat ini mengajar saudara dan saya, dan itu sudah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini, adakah kita dapat memposisikan diri kembali? Memposisikan diri kembali sebagai domba. Jangan sampai sebagai kambing, kau akan diburu dan engkau akan dinikmati dagingnya. Saudara, ya sama bicara saudaraku, dalam kekristenan ini banyak pemberita Injil. Ada pengajar-pengajar, ada guru-guru, ada gembala, ada penginjil. Tapi posisi saudara harus tahu di mana tempatnya. Karena saudaraku, kita akan melihat siapa itu pemburu dan siapa itu gembala. Saudaraku, fenomena itu akan terjadi dan muncul saat akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua ini. Karena semua itu bisa dibungkus begitu rupa, kelihatan asli tapi palsu saudaraku. Selanjutnya saudaraku, kita lihat di situ fenomena yang akan terjadi tentang kedatangan Kristus. Pertama, adalah fenomena munculnya kesesatan. Banyak domba-domba akan tersesat. Mengapa saudaraku? Bisa kita melihat di dalam bagian ini sudah dikatakan pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang percaya. Dan itu akan terjadi saudara. Penyesatan itu, saudaraku, bukan itu muncul era medsos ini saja, saudaraku. Di mana orang bisa tersesat oleh karena orang bisa berkata, tidak perlu kandang, tidak perlu gereja. Karena banyak medsos kita bisa lihat sewaktu-waktu. Oke. Tapi bagaimanapun juga, kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibantah.
bahwa penyesatan kesesatan itu sudah terjadi sejak awal kejadian. Jangankan saudara dan saya yang bisa disesatkan dan tersesat, tetapi sejak kejadian Adam dan Hawa sudah tersesat. Gambarnya itu buah, saudaraku. Ini buah ini kan menarik sekali, saudara. Pada waktu itu Adam dan Hawa tersesat oleh iblis oleh karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Memang tidak terasa, saudaraku, penyesatan itu terjadi. Karena itu kelihatannya sama dan kelihatannya sih benar. Tapi setelah dilakukan baru tahu dampak dan efeknya. Jadi saudaraku, penyesatan itu memang sudah ada sejak Adam dan Hawa. Dan itu akan terjadi sampai saat ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Adakah saudara terjebak di sini? Ya, pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang. Saudara, menyesatkan sebanyak orang, saudaraku. Orang bisa berkata, tidak perlu kita bersekutu seperti ini. Cukup saudara di rumah, saudara bisa lihat medsos, ya, dengar khotbahnya firman Tuhan, hebat-hebat. Mengapa demikian? Karena saya punya kenalan. Itu fakta. Bahkan dia tua-tua. Dan luar biasa dia melayani Tuhan dan dukung pekerjaan Tuhan. Tapi saya dengar belakangan ini. Saya cari tahu di mana dia bersekutu. Dia kata, tidak ada. Lalu gimana? Oh, sekarang sudah era modern. Ya, tak? Sudah bisa lihat di HP. Ya, mengikuti online. Artinya saudaraku, dia ingin hidup sendiri. Karena apa? Dia mempunyai dogma bahwa cukup di rumah bisa dengar firman Tuhan. Tapi dia sudah mengingkari apa kata firman Tuhan, bahwa kita umat Tuhan sebagai domba mesti kita punya persekutuan kandang dan punya gembala. Saya bukan cari muka di tempat ini, saudara. Tapi saya mau beritakan firman Tuhan. Selanjutnya, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip. Mirip, saudara. Penyesatan, kalau kita orang pakai jas, mereka pakai jas. Kita orang pakai dasi, pakai dasi. Jadi caranya mirip sekali, saudaraku, sehingga saudaraku, kalau saudara dengar apa kata mereka, kalau tidak saudara komparasikan dengan Alkitab, saudara akan tersesat. Mirip, dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Saudara, saya mau tanya, banyak orang memproduksi oli palsu. Apa yang dijual itu air? Enggak ada. Yang dijual pasti juga oli. Tapi oli yang punya kualitas yang sudah tercemar, tidak asli lagi, tidak murni lagi. Kalau susu pun campurannya sudah banyak airnya, bukan susu murni. Nah, itulah fakta daripada penyesatan itu menggunakan cara yang sama, mirip, dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal palsu. Saudara, di dunia ini, dunia bisnis, kalau membuat sebuah produk, ya, lalu menyaingi, itu mereknya itu mesti mirip-mirip, saudara. Yang terkenal dulu apa? KFC gitu ya. Muncul lagi ayam goreng apa? CFC, kan gitu ya. Mepodo, rasanya mepodo gitu. Tapi mana yang awal itu kita bisa meneliti, saudaraku. Saya baru dengar juga ada dulu terkenal sari roti, betul? Ada sari roti yang terkeliling, sekarang mulai muncul My Roti. Saya tidak promosi ini, saudara. My Roti. Wah, promosinya, saudara, ini terkenal di Jepang. Intinya apa? Mau tiru-tiru. Itulah, saudaraku. Di dalam kekristenan pun terjadi seperti itu. Kalau domba ini hendak direncanakan untuk dibawa kepada kekekalan.
Tapi hal-hal yang mirip ini membawa kepada kejatuhan. Gembala punya kepentingan untuk merawat dombanya, untuk dibawa kembali kepada tempatnya. Tapi domba, namanya pemburu, bisa sesuai kebutuhannya. Di mana perlu bisa disembelih. Gitu ya. Kan dia butuh, saudara. Ya, saudara. Kita diminta untuk mewaspadai penyesatan ini. Langkah waspada dan hidup tertanam di dalam firman kebenaran adalah kuncinya. Jadi kuncinya untuk dapat melihat penyesatan ini, hendaklah saudara hidup tertanam di dalam firman Tuhan. Ya, mungkin saudara bilang, aduh sudah tua, jarang baca firman Tuhan. Makanya setia dengar, amin, dari suara gembala. Haleluya, saudara. Selanjutnya, ya, oke, selanjutnya fenomena yang kedua. Sebelum kedatangan Kristus kembali itu, fenomena kedua adalah munculnya kemurtatan. Kok bisa terjadi ya? Murtad itu apa sih? Murtad itu dari bahasa Yunani dikatakan apostasia. Artinya menjauh. Ini tanda-tanda munculnya kemurtatan. Munculnya kemurtatan ditandai dengan mulai, berarti mulai menjauh, berarti menjauh. Kalau saya posisi di sini, saudara, ya, posisi ini, saya mulai bergeser dari pusat ini. Tambah waktu lagi saya mulai bergeser lagi, saudara. Itu bukannya saya yang merumuskan, tetapi apostasia, kemurtatan itu mempunyai definisi bahwa dia memiliki tanda-tanda mulai menjauh. Dari persekutuan mulai menjauh, ya, mulai menjauh. Atau kalau sudah menjauh, nah mulai meninggalkan saudaraku. Mulai meninggalkan saudaraku. Itulah apostasia. Munculnya tanda kedatangan Yesus kali yang kedua, muncul kemurtatan. Semoga itu tidak terjadi buat saudara dan saya. Amin. Tidak terjadi. Ya saudaraku, meninggalkan arti lain dari kata tersebut adalah pembelotan atau pemberontakan. Ini istilah keras di pemerintahan, saudaraku. Kelihatannya mereka baik-baik ada di dalam sebuah pemerintahan. Tetapi terjadi satu waktu mereka belot. Mereka berontak. Mereka keluar. Dan mereka ingin berkuasa sendiri. Nanti kita lihat. Roh-roh daripada penyesatan dan kemurtatan ini, saudaraku. Ya, pembelotan, pemberontakan. Dan kekristenan penolakan terhadap iman. Ya. Di dalam kekristenan arti dari apostasia itu adalah penolakan dari iman kepada Yesus. Mengapa? Ya karena dengar dongeng-dongeng, gak perlu gereja-gerejaan, gak perlu kandang-kandangan. Nah, saudaraku, akhirnya terjadi apa? Terjadi pemurtatan terhadap iman kekristenan itu. Mereka cukup di rumah lihat HP. Kan podo ae toh, malah lebih sip kok. Lebih hebat kok. Gitu toh. Iya toh? Saya tidak munafik, saudara. Karena itu sebuah era medsos yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, saya pun juga lihat. Tapi, saudaraku, nanti kita perlu bagaimana kita mencermati, mewaspadai hal-hal tersebut. Ya, saudaraku, supaya kehidupan saudara masih tetap memiliki status domba, bukan status kambing. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi hal tersebut, saudara? Nah, mengapa bisa terjadi, saudaraku? Mengapa seseorang, orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun mulai kecil Kristen, tapi bisa murtad? Ada beberapa hal catatan, saudaraku, yang beralasan bisa membuat seseorang murtad karena uang. Kok bisa uang murtad? Wah, dia dulu bantu pekerjaan Tuhan. Wah, bantu luar biasa, uangnya banyak, saudaraku. Tapi waktu dia jatuh, saudaraku, karena gak ada uang, wah, bohong sudah, kekristenan itu. Gak Kristen-Kristenan, lebih baik saya ke yang lain. Nah, saudaraku, karena apa? Karena uang.
Atau sebaliknya saudaraku, ada seseorang mau bekerja. Tentu dalam pekerjaan itu yang diinginkan adalah gaji, bayaran bukan? Karena apa? Karena firman Tuhan juga berkata nggak kerja jangan makan, betul? Nah butuh uang. Nah kalau nggak ada uang kan nggak bisa makan, nggak beli apa-apa. Masa minta terus gitu? Nggak toh? Nah lalu ngelamarlah ke sebuah pekerjaan. Nah di pekerjaan itulah ada syaratnya. Karena apa? Karena uang bisa murtad. Kau tinggalkan, aku berikan kedudukan. Gak gaji yang tinggi. Jadi saudara-saudara, uang pun bisa menjadi sesuatu pemicu orang itu murtad. Itu yang akan terjadi. Selanjutnya apa lagi? Jabatan, sama, hampir sama. Orang yang di dalam pekerjaan ingat jabatannya naik. Saudaraku, tetap kau gak bisa posisi yang tertinggi, kau hanya di sini saja. Kau ingin tinggi, kau harus ganti apa yang tertulis di KTP-mu. Artinya apa saudaraku? Saudara harus tinggalkan Yesus dan keluar untuk sebuah jabatan. Bisa terjadi saudaraku. Karena jabatan bisa terjadi murtad. Apalagi pasangan hidup. Pasangan hidup ini sudah banyak kali kita dengar saudaraku. Awalnya sih cinta-cinta, janji-janji, mau berbulan madu, mau belikan sepatu rusa, tetapi sudah kawin. Sudah menikah, banyak kali terjadi seperti itu saudaraku. Nah itulah hal-hal yang memicu kemurtatan itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena pilihan orang percaya, orang Kristen itu sendiri saudara. Memilih uang, memilih jabatan, memilih pasangan, sehingga mereka mempertaruhkan imannya untuk sebuah kemurtatan, saudara. Lalu apalagi hobi. Nah hobi juga bisa, saudara. Jam-jam tertentu saudara bisa tinggalkan oleh karena hobi saudara. Bukan sekedar hobi-hobi olahraga atau kumpul-kumpul hal yang lain. Kerja pun itu hobi, bisa jadi hobi. Betul ya? Saya punya apa? Hobi saya cari uang, saya kerja siang dan malam. Hobi itu saudaraku. Sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk mencari hadirat Tuhan. Karena apa? Hobinya cari uang. Apakah gak perlu uang? Perlu saudara, perlu. Tapi itu jangan jadikan hobi. Sehingga minggu pun yang Tuhan kasih pun bisa ditinggalkan karena hobi saudara. Haleluya. Sehingga orang-orang pergi meninggalkan kebenaran iman. Orang tidak lagi akan memegang iman sebagai sesuatu yang penting dan layak dipertahankan. Hati-hati saudaraku, akhir zaman iman tidak dipertimbangkan lagi. Mengapa? Karena tuntutan daging ini sangat luar biasa. Karena ditulis di dalam kitab Wahyu, seorang pun tidak dapat bertransaksi tanpa tanda. Dan itu akan terjadi dan pasti terjadi oleh karena apa? Karena difirmankan di dalam kitab firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab saudara dapat baca di kitab Wahyu, tanda itu dituliskan 666. Tapi itu ada hanya sebuah lambang. Dan apa yang akan terjadi tidak seorang pun tahu. Tapi itu pasti akan terjadi seperti itu. Bahwa semua manusia tidak dapat bertransaksi jual dan beli tanpa tanda itu. Tanda itu dimiliki oleh penyesat. Nah saudara, oleh sebab itu domba perlu seorang pelindung, gembala. Gembala agung kita adalah Yesus. Kalau Yesus saudara benar-benar senantiasa mencari hadirat Tuhan, dialah gembala yang agung yang akan melindungi hidupmu. Saat antikris itu datang saudara, saudara akan dilindungi. Karena apa? Karena itu kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, penyesatan terjadi, kemurtatan terjadi, dan hanya dapat berlindung di dalam kebenaran dan firman kepada gembala agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga. Ini
yang terakhir. Dikatakan apa? Munculnya antikristus. Roh antikristus. Ya. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan itu yang ketiga adalah tanda lain adalah akan muncul seorang antikris, yaitu manusia durhaka yang akan menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Muncul antikris, manusia durhaka yang menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Di situ dikatakan apa? Fenomena munculnya roh antikris. Jadi saudara-saudara, roh antikris ini bukan sesuatu yang menakutkan. Seperti apa yang saya bilang di awal, bahwa mereka bisa berdasi, mereka bisa berjas layaknya mirip seperti kita adanya. Tapi dikatakan memilih roh antikris yang salah satu tandanya adalah yang menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Nah, artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam hidup kekristenan jangan memiliki roh seperti itu. Ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin dipandang, akhir-akhirnya klimaksnya ingin disembah. Ini adalah roh antikristus. Yang itu bisa muncul di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata antikris itu muncul di antara kita. Itu kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai kehidupan kekristenan saudara dan saya karakter domba itu berubah menjadi karakter kambing. Seperti itu saudara-saudaraku yang dikasih, roh antikris itu ya awal-awalnya sih ya biasa-biasa, wajar toh kita senang dipuji ya. Oke. Oh cantik ya. Oh ya cantik ya. Cing. Ganteng ya. Aduh ganteng. Gitu ya. Ganteng. Wajar. Ingin diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ngambek saudaraku. Ya. Ingin selalu diperhatikan, dipandang, diutamakan begitu. Domba nanti bisa jadi karakter kambing. Ujung-ujungnya memiliki roh yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dikatakan fenomena muncul antikristus. Roh antikristus ini yang klimaksnya orang itu inginnya disembah. Saudara, saya mau cerita memukul lupa. Baru-baru ini saudara ada orang dari Malang. Saya dengar saudara. Malang kedatang ke daerah. Namanya sudah enggak saya sebut lah. Dia wah bantu-bantu pekerjaan Tuhan gereja saudaraku. Lalu saya dengar, wah ya baik toh. Daripada ada yang punya tapi enggak sama sekali enggak pernah bantu gitu. Ya baik kalau ada dari luar kota, wah bisa bantu-bantu. Bantunya enggak dikit loh. Jutaan saudaraku. Berapa kebutuhan gereja ini untuk kegiatan? Makan-makannya berapa? 1 bulan ya hampir 10 juta. Berarti 3 bulan berapa? Ya 25 juta lah. Saya kasih 30 juta. Ditransfer saudara. Tapi mesti nurut dia. Nah ini tanda-tanda saudara. Lihat gereja mau dibangun saudaraku. Berapa ini anggarannya? Ya kira-kira 1M lah. Mau diperbesar gereja itu. Diperbaiki 1M lah. Oh percuma besar aja. Sekalian 5 juta. 5M. Saya bantu 1M. Bener saudara. Tapi yang gak disuka itu mesti nurut konsepnya dia. Nah, ini mana yang benar saudaraku? Duitnya kita butuh. Tapi kok nurut ini kan repot saudaraku ya. Ya benar ini ada saudaraku. Ada saudaraku. Beritanya baru saya. Nah saudaraku. Orangnya Jawa Timur. Ada saudara. Gak jauh. Nah saudaraku. Itulah roh antikristus. Dia mau tampil saudaraku, minta diperhatikan, minta dipuji, karena dia ada orang yang luar biasa, inginnya disembah. Ya gitu, saudaraku. Nah hal itu perlu kita cermati supaya fenomena yang terjadi, kesesatan, munculnya kemurtatan, dan antikristus itu perlu saudara waspadai saudara. Nah hampir selesai saudara. Nah dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 disebutkan. Bahwa sejak lama telah muncul banyak antikristus. Yaitu orang-orang yang menolak percaya
kepada Yesus. Ya, memang kalau orang yang menolak percaya Yesus itu mayoritas. Sudah mulai dulu itu saudaraku. Tapi kita sedang berbicara di dalam ranah kekristenan bahwa mengingat masa-masa yang sulit ini tidak ada hal lain yang kita bisa lakukan kecuali memperteguh iman dan pengenalan kepada Kristus. Ya, semua transaksi harus memiliki tanda. Nah, ini di sini, saudaraku, semua transaksi memiliki tanda. Nah, sebab itu kita harus memperteguh iman, percaya kita kepada firman dan pengenalan akan Kristus, saudara. Nah, terakhir saudaraku dikatakan melihat hal tersebut, saudara-saudara. Lantas apa sikap kita orang percaya? Bagaimana ini bro? Bagaimana ini pak? Bagaimana ini pak? Menyikapi hal yang terjadi seperti ini, kita akan domba. Kita tidak punya akses yang cukup tanpa sebuah pengembalaan. Nah, oleh sebab itu dikatakan hidup dalam kekudusan. 2 Tesalonika 2. Ya, saudara gak usah baca di situ. Kita yang telah dikuduskan oleh Kristus dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersama Yesus. Artinya saudaraku, kekudusan bukan berbicara hal daging saja, hal fisik saja, tetapi kekudusan berbicara tentang pengajaran, tentang iman saudara. Jangan sampai supaya dialihkan iman saudara dari Yesus kepada batu-batu, kepada orang-orang pinter. Karena itu sudah tidak sesuai dengan kekudusan yang dianjurkan oleh firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Hal yang kedua dikatakan hidup dalam kebenaran. Silakan Bapak musik. Hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan menegaskan agar kita makin berpegang teguh kepada kebenaran. Lisan atau tertulis. Nah ini saudaraku yang saya mau bahas. Saudara perlu menyikapi hal ini, saudara hidup dalam berpegang teguh dalam lisan dan tertulis. Dalam lisan itu apa saudaraku? Banyak hal yang diperkatakan di dalam jemaat, di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maupun tertulis yaitu firman Tuhan. Alkitab saudara yang saudara bisa baca untuk apa? Saudara untuk menyikapi penyesatan yang akan terjadi, kemurtatan yang terjadi, dan masuknya roh antikristus itu di dalam hidup kekristenan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa belajar bersama-sama agar kita bisa menjadi status domba yang benar di dalam konsep kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudaraku, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tepang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya kepada Yesus kembali. Aku percaya berkat atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah sekali lagi. Aku percaya
percaya Yesus saja. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Kami merasa bahwa hidup kami lemah dalam dunia ini. Kami perlu penggebalaan, kami perlu firman Tuhan, kami perlu Roh Kudus bimbing hidup kami, supaya hidup kami tidak tersesat menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua yang pasti dan akan terjadi. Janji itu ya dan amin. Sebab itu biarlah umat-Mu mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Kristus kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang percaya katakan